Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat. Apa kabar anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 1 Kopo tahun pelajaran 2020-2021 semester genap. Jaga kesehatan Anda. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Are you ready? Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahir robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warasukni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kelapangan dada kepada kita semua untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini, keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Sasarannya, peserta didik kelas 8. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Peta konsep tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi pada hari ini kita akan membahas subbab yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Subbab kedua, pengertian pelaku ekonomi. Subbab ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik hari ini. Perhatikan gambar berikut. Coba Anda perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Setelah melihat gambar di atas, apa yang ada di pikiran Anda setelah melihat gambar di atas? Coba Anda renungkan, Anda pikirkan. Tuliskan apa yang ada di pikiran Anda di buku. Setelah Anda tuliskan di buku,
apa yang Anda pikirkan, maka kita akan bahas satu persatu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambar di atas. Yang pertama, kita akan berbicara tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam di bawah ini. Setelah Anda perhatikan peta persebaran mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia di atas, kita bisa simpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Jadi ketika kita lihat peta di atas, masing-masing daerah memiliki sumber daya yang berbeda sehingga akan menimbulkan aktivitas perdagangan. Perhatikan tabel sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia di bawah ini. Kita bisa lihat persebaran sumber daya alam di wilayah Indonesia. Misalkan Pulau Sumatera, Provinsi Aceh, sumber daya alamnya semen Andalas, pupuk AAF, minyak, emas, dan perak, itu Aceh. Sumatera Utara, minyak bumi, kertas, tekstil, dan ban mobil. Sumatera Barat, semen, tenun, timah, batu bara, dan granit. Itu contoh di Sumatera. Kalau di Jawa, Jakarta, ada Jakarta pupuk TSP, tekstil, kayu lapis, susu, logam, dan benang. Banten, minyak, baja, pipa, dan semen. Itu salah satu contoh di Jawa. Bali, ada tenun. Nusa Tenggara, contohnya Nusa Tenggara Timur, ada semen Kupang, mangan, dan minyak cendana. Itu persebaran di wilayah Indonesia. Kita perhatikan tabel berikutnya. Ini tabel selanjutnya. Kalimantan, ada Kalimantan Barat, bauksit, intan, minyak kelapa, rotan, dan karet. Itu salah satu contoh di Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi, ada Sulawesi Utara, minyak kelapa, emas, marmer, mangan, gips, dan kayu. Itu salah satu contoh Sulawesi. Maluku, contoh Provinsi Maluku, emas, minyak bumi, dan minyak kayu putih. Contoh Pulau Papua, ada Provinsi Papua Barat, minyak bumi, kayu gelondong, kayu lapis, emas, perak, aluminium, asbes, dan tembaga. Jadi dari dua tabel di atas bisa dengan jelas kita lihat bahwa sumber daya alam tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan sumber daya alamnya berbeda-beda.
Subbab kedua yang kita bahas adalah pelaku ekonomi. Perhatikan gambar berikut. Setelah Anda perhatikan, ada 4 gambar yang bisa Anda lihat. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kita lihat gambar 1 di sana. Ada gambar produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual. Itu gambar pertama. Gambar kedua, siswa-siswa membeli makanan di kantin. Itu gambar 2. Gambar 3, penarikan pajak oleh pemerintah. Kemudian gambar 4, gambar distribusi pupuk, distribusi produk impor dari luar negeri. Jadi gambar 4 adalah gambar distribusi produk impor dari luar negeri. Setelah kita lihat dan perhatikan gambar di atas, maka timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Sekali lagi, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. 2. Rumah tangga perusahaan atau produsen. 3. Rumah tangga pemerintah. 4. Rumah tangga luar negeri. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran. Yang pertama sebagai konsumen. Yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa rumah tangga konsumen memiliki 2 peran. 1 sebagai konsumen, 2 sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi apa saja yang disediakan oleh konsumen akan kita bahas berikut ini. Faktor produksi yang disediakan oleh konsumen. Perhatikan gambar. Ya. Gambar di atas adalah pengangkutan hasil hutan berupa kayu serta lahan pertanian sayur.
Maka dari gambar tersebut, faktor produksi yang pertama yang disediakan konsumen atau rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga adalah faktor alam. Faktor yang kedua, Anda perhatikan gambar-gambar berikut. Ada uang, kemudian ada mesin-mesin, ada gedung, kemudian ada peralatan atau mesin-mesin produksi. Dari gambar di atas bisa kita simpulkan faktor produksi kedua yang disediakan rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga adalah faktor modal. Faktor produksi ketiga yang disediakan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1, ada seorang guru mengajar di depan kelas. Gambar 2, seorang dokter sedang memeriksa pasien. Gambar 3, seorang teknisi merakit sebuah sepeda motor. Gambar 4, seorang resepsionis melayani nasabah. Dari gambar di samping, faktor produksi yang ketiga adalah faktor tenaga kerja. Faktor yang keempat, faktor produksi keempat yang disediakan oleh rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen adalah faktor keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Itulah faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Pendapatan rumah tangga konsumen. 1. Sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Jadi, rumah tangga keluarga mempunyai tanah, kemudian disewa oleh perusahaan untuk tempat produksi. Maka, rumah tangga keluarga akan memperoleh sewa sebagai pendapatannya. Yang kedua, upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Jadi maksudnya, seseorang bekerja di perusahaan, kemudian dia memperoleh upah atau gaji. Maka itu sebagai pendapatan rumah tangga keluarga. 3. Bunga interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sebuah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Jadi
rumah tangga keluarga punya uang, kemudian dia meminjamkan uangnya kepada perusahaan, maka perusahaan akan memberikan bunga. Bunga itu dapat menjadi pendapatan rumah tangga keluarga. 4. Laba atau keuntungan atau profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Jadi, rumah tangga dengan tenaga dan pikirannya membantu perusahaan sehingga memperoleh laba, maka perusahaan akan memberikan keuntungan laba kepada rumah tangga keluarga. Laba dan keuntungan itu bisa menjadi pendapatan. Jadi itulah pendapatan rumah tangga keluarga. 1. Sewa, 2. Upah, 3. Bunga, 4. Laba atau keuntungan. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen RTP. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga perusahaan? Rumah tangga perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Dia sebagai produsen. Perhatikan gambar atau bagan di bawah ini. Gambar atau bagan di bawah ini merupakan hubungan pelaku ekonomi dua sektor, yaitu antara rumah tangga produsen RTP dan rumah tangga konsumen RTK. Rumah tangga produsen melakukan penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Maka rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen. Sebagai balasannya, maka rumah tangga konsumen melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Begitu juga sebaliknya, rumah tangga konsumen RTK mempunyai faktor produksi. Maka rumah tangga produsen melakukan pembelian faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Atas pembelian faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan melakukan pembayaran balas jasa faktor produksi. Tadi bisa berupa sewa, laba, bunga, atau upah. Itulah hubungan pelaku ekonomi dua sektor antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, seperti bagan di atas. Peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu 1. Pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat
mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri, sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak, tetapi malah disubsidi. Selain itu, kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket ada pada pemerintah. Kewenangan pemberian izin tersebut mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator atau pengatur. Dua, pemerintah berperan sebagai konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga, perusahaan, atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Tiga, peran pemerintah sebagai produsen. Perhatikan gambar 3.7. Pada gambar 3.7 merupakan salah satu contoh pemerintah sebagai rumah tangga produsen. Anda perhatikan. Di sana ada kereta api, di sana ada tiang-tiang listrik. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Sebagai produsen, pemerintah membentuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Kita lihat gambar. Di sana ada kereta api. Maka pemerintah mempunyai namanya PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang merupakan salah satu badan usaha milik negara. Kemudian gambar kedua, listrik. Pemerintah mempunyai PLN, Perusahaan Listrik Negara, yang merupakan badan usaha milik negara. Maka sekali lagi, pemerintah berperan sebagai produsen. Peran rumah tangga luar negeri. Anda perhatikan gambar 3.8. Gambar 3.8 adalah gambar pelabuhan sebagai tempat pemberhentian kapal-kapal besar dari pulau lain ataupun dari luar negeri.
perekonomian suatu negara pasti akan berhubungan dengan negara lain. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang. Dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Contohnya ada sepeda motor Honda, Yamaha, Suzuki. Itu semua adalah produk Jepang. Maka Jepang mengekspornya ke Indonesia. Karena Indonesia tidak bisa ataupun belum bisa membuat sepeda motor sendiri. Dengan transaksi antara Jepang dan Indonesia, maka terbentuklah kerja sama. Maka sekali lagi, begitu pentingnya peranan rumah tangga luar negeri yang kita bisa lihat dalam aktivitas perdagangan internasional. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kali ini dengan materi pelaku ekonomi dan peranannya dalam perekonomian. Ada pertanyaan? Silakan ajukan di grup WhatsApp. Baru nanti kita diskusikan bersama. Baca buku paket IPS kelas 8 halaman 136 sampai 155 untuk menambah wawasan yang Anda miliki. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kerjakan penilaian harian di aplikasi Bitly. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita bahas materi tentang perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Untuk pengetahuan awal, silakan baca buku paket IPS kelas 8 halaman 155 sampai 166. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Salam sehat, salam hebat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.